Kisah ini dimulai ketika suhu dunia menjadi sangat dingin, makanan dan minuman menjadi sesuatu yang sangat langka. Namun, ada seorang wanita yang mengkhianati kekasihnya demi bertahan hidup. Bahkan, tanpa rasa bersalah wanita tersebut mengungkapkan alasannya kepada pria yang dia khianati. 28 minggu setelah pembekuan dunia akibat suhu yang ekstrim, umat manusia juga ikut beku di dalam lapisan es. Lalu, terlihat seorang pria mengenakan pakaian hangat. Ternyata, pria tersebut sedang berkeliling untuk mendapatkan makanan dan suplai. Karena suhu yang sangat ekstrim, hampir seluruh tempat menjadi es. Lalu, pria tersebut berjalan ke sebuah dataran yang tertutupi oleh salju yang sangat tebal. Namun, pria tersebut terkejut tiba-tiba ada sebuah gempa. Karena gempa tersebut, salju yang membeku menjadi hancur. Pria itu jatuh ke dalam lubang yang disebabkan oleh gempa tersebut. Dia mencoba untuk menyelamatkan diri dengan alat yang dimilikinya. Namun, hal tersebut tidak berhasil, dan akhirnya dia terjatuh ke bawah. Beruntung, karena pria tersebut jatuh tepat di atas gundukan salju yang membuat dirinya selamat. Namun, dia baru sadar kalau di hadapannya kini ada makhluk putih besar yang biasa disebut white skin sedang menatap dan siap memakannya. Pria tersebut berpikir, apanya yang beruntung kalau begini? Lalu, dia pun berlari sekuat tenaga menjauhi makhluk tersebut, sambil terus mengumpat. Ini tidak layak disebut keberuntungan. Ini adalah bencana. Saat lengan makhluk tersebut akan mencapainya, tiba-tiba sebuah bongkahan es tajam yang menggantung di langit-langit terbelah dan berjatuhan. Bongkahan es mendarat tepat di kepala makhluk besar itu dan menembus tubuhnya, dan pria itu berhasil selamat dari makhluk besar itu. Namun, karena getaran yang dihasilkan, tumpukan dari atas salju kini mulai berjatuhan. Pria itu yang tidak sempat menghindar akhirnya terbawa arus salju dan membuatnya terkubur ke dalam salju yang tebal. Tetapi, terlihat ada makhluk aneh menghampirinya dan makhluk itu mengeluarkan sesuatu seperti lendir. Tiba-tiba, pria tersebut membuka matanya. Entah bagaimana dia berhasil selamat. Saat tersadar, dia sama sekali tidak mengingat apa yang telah terjadi. Dia merasa ada yang aneh dengan lehernya. Tetapi, dia memilih tidak menghiraukan hal tersebut. Kemudian memutuskan untuk segera kembali ke rumahnya. Saat berjalan, dia menemukan sebuah snack dan mengambilnya. Mengingat di kondisi saat ini, makanan sekecil apapun sangat berharga. Saat sampai, karena salju menutupi seluruh area, satu-satunya jalan masuk ke rumahnya adalah melewati sebuah saluran air. Di bawah sana, terlihat ada banyak warga yang masih selamat, dan mereka melihat ke arah pria itu dengan tatapan yang sinis. Namun, pria tersebut mengabaikannya dan memutuskan untuk segera pergi menuju rumahnya. Sesampainya di rumah, dia disambut oleh seorang wanita yang langsung memeluknya. Wanita itu mengatakan kalau dia sangat merindukannya dan membuat wajah pria itu menjadi merah. Namun, pria itu mengingatkan kepada wanitanya kalau dia harus memastikan agar pintunya selalu terkunci demi keamanan, dan berakhir direspon dengan wajah yang kesal. Lalu, dia memberikan snack yang dia temukan di jalan. Hal itu membuatnya mendapatkan sebuah pelukan dan ciuman yang hangat. Akhirnya, pergi untuk menghangatkan diri. Tetapi, melihat ada noda di belakang tas prianya, wanita itu menjadi jijik. Saat sedang menghangatkan diri, dia terus berpikir bagaimana caranya agar bisa mendapatkan makanan. Dia sudah mencoba untuk menanam biji-bijian tetapi dia ragu kalau itu akan berhasil. Jika terus seperti ini dia yakin kalau mereka tidak akan berhasil bertahan hidup. Sedangkan daging dari monster tidak bisa dimakan. Daging itu hanya bisa digunakan sebagai bahan bakar perapian. Pria itu mencari Xiaoming pacarnya, karena dia baru ingat kalau hari ini adalah hari Valentine. Tiba-tiba, ada seseorang yang mengetuk pintunya. Dia berpikir kalau itu adalah Xiaoming. Namun, saat dia membuka pintu, sebuah serangan menyambutnya. Wajah pria itu dipukul menggunakan stik baseball, dan dia pun terlempar ke belakang dengan darah yang keluar dari hidung. Pria yang menyerangnya mengatakan, "Merry Christmas saudara Mo Yun." Lalu, terlihat Xiaoming yang memeluk pria tersebut. Mo Yun menanyakan, kenapa Xiaoming mengkhianatinya dan mengikuti pria itu, Lu Dalong namanya. Namun, Xiaoming malah memakinya, "Bagaimana kau masih bisa menanyakan itu? Sedangkan kau hanya bisa memberiku sebuah snack. Kau pikir aku tidak tahu kalau kau menyembunyikan makanan dengan tas sebesar itu? Bagaimana mungkin kau hanya kembali dengan sepotong coklat?" Mo Yun ingin mencoba menjelaskan kepada Xiaoming, tetapi Lu Dalong segera menghampirinya, lalu mengatakan, kalau di kondisi dunia saat ini,
tidak akan ada wanita yang ingin mengikuti Mo Yun yang lemah. Dan yang lemah hanya memiliki dua pilihan, bergantung pada yang kuat, atau dimangsa. Lalu, Lu Dalong menyerang Mo Yun menggunakan tongkat golf, tanpa belas kasihan. Lu Dalong mematahkan lengan dan kakinya. Bahkan, anak buah Lu Dalong juga menyerangnya dengan berbagai senjata. Mo Yun yang sekarat, hanya bisa menunggu dirinya dihabisi oleh Lu Dalong, dan Lu Dalong pun membunuhnya dengan pisau. Di sisa kesadarannya, Mo Yun berharap, jika dia mendapatkan kehidupan kedua, dia ingin hidup kembali dan terus bertahan hidup bagaimanapun caranya. Lalu, tiba-tiba Mo Yun membuka matanya dan berteriak nama Lu Dalong. Mo Yun merasa bingung dengan apa yang terjadi, karena seharusnya dia sudah mati dibunuh. Namun, kini dia masih hidup bahkan tidak ada luka sama sekali di tubuhnya. Diperlihatkan, suasana kota saat 28 jam sebelum bencana salju terjadi. Saat waktu tersisa 24 jam sebelum bencana terjadi, unjuk rasa sedang berlangsung di Queens. Departemen Kepolisian mengirimkan sejumlah besar petugas untuk menjaga keamanan dan ketertiban. Para golongan atas Manhattan bersenang-senang di pesta koktail eksklusif mereka. Sedangkan para gangster di Brooklyn melakukan transaksi di lingkungan sepi. Tak seorang pun di seluruh kota menyadari apa yang akan terjadi, kecuali satu orang. Semua warga terkejut melihat aurora di tengah kota. Mereka pun langsung mengabadikan momen tersebut dengan berfoto. Tetapi, Mo Yun memiliki pikiran lain. Dia tahu, kalau aurora itu pertanda cuaca akan menjadi dingin. Sebuah telepon masuk, yang ternyata dari Ming Ming. Mo Yun mengingat kembali apa yang terjadi di kehidupan sebelumnya. Mo Yun memutuskan untuk mengakhiri hubungannya dengan Xiao Ming. Saat telepon tersebut diangkat, Xiao Ming menanyakan, apakah Mo Yun bekerja lembur hari ini? Dan apakah kau melihat aurora? Itu sangat indah sekali. Mo Yun tidak meresponnya sama sekali dan hanya diam. Lalu, Xiao Ming meminta Mo Yun untuk memberinya uang, karena kartu kreditnya sudah habis. Tetapi, Mo Yun mengatakan, kalau dia ingin putus, dan meminta Xiao Ming untuk tidak menghubunginya lagi. Kemudian, tanpa menjelaskan apapun lagi, Mo Yun segera menghapus kontak milik Xiao Ming. Sambil pergi, Mo Yun bergumam, karena ada kesempatan kedua, pelacur sepertimu bisa membuatku terbunuh. Sebaiknya, kau mati membeku saja bersama dunia ini. Mo Yun berencana untuk menyiapkan berbagai hal sebelum bencana terjadi. Dia sadar kalau keadaan akan menjadi sangat kacau dalam waktu dekat. Jadi waktu yang tersisa untuknya menyiapkan persediaan hanya 1 jam. Selain perbekalan, senjata juga hal yang penting untuk disiapkan. Lalu, terlihat 2 orang polisi yang sedang berpatroli mencurigai Mo Yun, karena masih berkeliaran di malam hari. Polisi gendut menyuruh Mo Yun untuk berhenti. Lalu, dia pun menodongkan pistolnya ke arah Mo Yun. Karena akhir-akhir ini banyak perampokan terjadi, Mo Yun merasa kalau dia akan diperlakukan seperti perampok, dan polisi gendut mencurigai barang yang dipegangnya. Tetapi, Mo Yun berkata kalau itu hanya ponsel. Mengingat waktu yang tersisa hanya sedikit, Mo Yun berharap dia akan segera dilepaskan setelah para polisi memeriksanya. Polisi muda yang bergetar sambil menodongkan pistol, menanyakan apa yang ada di dalam tas milik Mo Yun dan menyuruhnya mengeluarkan isi tas itu. Saat Mo Yun akan mengeluarkan isinya, polisi muda tolol yang panik menyangka kalau ponsel yang Mo Yun bawa adalah senjata, dan dia pun menaruh pelatuk pistol tersebut. Mo Yun menjadi panik karena tembakan tersebut. Tetapi, dia merasa aneh, karena dia bisa melihat peluru yang mengarah ke arahnya sangat lambat. Itu seolah-olah waktu menjadi sangat lambat, dan terlihat di sekitar mata dan tubuhnya mengeluarkan aura biru. Mo Yun berhasil menghindari peluru tersebut. Namun, polisi muda tolol ini terus menembaknya. Dengan kesal, dia menghampiri polisi itu. Saat sebuah tembakan diarahkan ke arahnya lagi, dia menghindari peluru tersebut dan melesat ke arah polisi muda itu, lalu memukulnya. Pukulan itu membuat polisi muda itu terpental jauh dan bonyok. Polisi gendut, yang melihat kejadian tersebut menjadi panik. Dia menjadi gemetar sambil terus mengarahkan pistol ke arah Mo Yun. Tanpa rasa takut, Mo Yun menghampiri polisi itu dan memperlihatkan ekspresi yang mengintimidasi. Setelah itu, terlihat polisi gendut yang sedang duduk. Dia melaporkan kalau ada petugas yang terluka dan pistol polisi miliknya hilang. Dan terlihat sisa aura biru milik Mo Yun, yang ternyata, dia lari dengan sangat cepat ke arah rumahnya. Sesampainya di sana, Mo Yun mengingat yang baru saja dia lakukan membuatnya menjadi sangat panik. Tetapi,
Dia berhasil mendapatkan senjata yang dia inginkan. Karena penasaran, dia mencoba menembakkan pistol tersebut, lalu dengan kekuatannya, dia berlari sangat cepat dan menangkap peluru tersebut. Mo Yun baru sadar, kalau dia sekarang memiliki kekuatan super, bahkan dia memperkirakan kecepatan bergeraknya seperti pesawat supersonik. Mo Yun, yang menyadari keuntungan ini menjadi bersemangat. Saat itu, tiba-tiba ada mengetuk rumahnya. Yang ternyata itu adalah seorang nenek yang tinggal di sebelahnya. Dia menanyakan apakah barusan adalah suara tembakan. Mo Yun menjelaskan kalau itu hanya suara dari film. Nenek itu, biasa disebut Nyonya Fang, menjelaskan kekhawatirannya, karena akhir-akhir ini sering terjadi perampokan, jadi dia datang untuk memastikan kalau Mo Yun baik-baik saja. Lalu, Nyonya Fang kembali ke kamarnya. Mo Yun kembali teringat kalau dia harus mendapatkan persediaan. Dia pun mencoba untuk pergi ke supermarket terdekat. Di supermarket, seorang wanita terlihat sedang berjaga. Terlihat di layar CCTV. Kalau Mo Yun sedang di sana. Lalu, dengan kecepatannya dia melesat keluar. Wanita tersebut terkejut karena tiba-tiba ada kertas truk keluar sendiri dari mesin kasir. Saat dia memeriksanya, ternyata Mo Yun menuliskan pesan dan memperingatkannya untuk pulang dan jaga dirinya. Beberapa saat kemudian, ada dua orang datang ke toko tersebut. Kedua pria itu membawa pistol dan menodongkannya kepada wanita itu. Dalam hatinya, wanita kasir bergumam kenapa akhir-akhir ini sial sekali. Namun, pria jamat tersebut menegaskan kepada wanita itu, ini perampokan, serahkan uangnya. Pria jamat itu menyuruhnya untuk segera menyerahkan uangnya. Tetapi, tiba-tiba pistolnya menjadi beku. Dia bingung kenapa suhunya menjadi dingin. Tetapi, temannya si jamat merah, sangat terkejut karena sekarang di hadapan mereka muncul monster bertubuh besar dan aneh. Jamat hijau bertanya-tanya monster apa yang ada di hadapannya. Sedangkan jamat merah yang sudah sangat ketakutan melepaskan tembakan ke arah monster itu, diikuti oleh jamat hijau. Namun, karena monster itu sangat kuat, tembakan mereka sama sekali tidak berefek. Hingga akhirnya, monster itu berhasil menangkap jamat hijau dan melepaskan kulit wajahnya. Wanita itu berusaha merekam apa yang terjadi sambil bergetar ketakutan. Lalu, wanita itu mencoba siaran langsung di sosial media. Diperlihatkan, dua polisi yang sedang melihat siaran langsung tersebut. Mereka berpikir itu hanya keisengan anak muda zaman sekarang. Tetapi, tiba-tiba streaming tersebut di-take down. Lalu disambung oleh alarm keamanan. Mo Yun, yang mendengar alarm peringatan dari Biro Keamanan, memastikan kalau itu adalah alarm peringatan yang menandakan bencana penurunan suhu global sudah dimulai. Di Brooklyn suhu dingin mulai datang, salju lebat mengubur mobil dan jalan yang ada. Salah satu dari penjaga panik mendengar pengumuman yang disiarkan oleh Biro Keamanan. Karena selain masalah serius, biasanya Biro Keamanan tidak akan turun tangan, terlihat juga seseorang sedang mendengarkan pengumuman sambil merokok dan Mo Yun masih sibuk memperkuat keamanan miliknya dengan mengebor jendela. Sedangkan Lu Dalong dan anak buahnya sedang menginterogasi seseorang. Anak muda itu sangat ketakutan saat Lu Dalong menghampirinya. Lu Dalong, yang kesal karena anak muda itu tidak kunjung mau mengaku, akhirnya mengeluarkan ponselnya dan menunjukkan bukti yang dia miliki. Terlihat kalau anak muda itu sepertinya habis bermain nakal bersama seorang perempuan yang ternyata adalah anak dari bos Lu Dalong. Anak muda yang mengaku tidak tahu identitas wanita itu, harus menerima nasib buruknya. Karena Lu Dalong kini mengeluarkan sebuah pisau dan bersiap untuk memotong salah satu jarinya. Dan akhirnya, kini salah satu dari jari milik anak itu menjadi salah satu dari koleksi Lu Dalong. Ya, ternyata Lu Dalong punya hobi mengoleksi jari-jari milik korbannya. Saat Lu Dalong hendak pergi, dia menyuruh anak buahnya untuk membuang anak muda itu ke boiler yang ada di bawah apartemen. Kemudian, anak buah Lu Dalong memasukkan anak muda itu ke dalam boiler untuk dibakar. Namun, salah satu dari mereka merasa khawatir, karena boiler yang mereka gunakan nampaknya sudah tua. Dia khawatir kalau boiler tersebut akan meledak. Tetapi, temannya menyangkal dan menyuruhnya untuk bergegas. Sayangnya, kekhawatiran tersebut menjadi kenyataan. Boiler tersebut meledak dan melemparkan tubuh dari salah satunya. Beruntung, temannya menangkap dia sehingga tidak mengalami luka fatal. Lalu, kita diperlihatkan Mo Yun yang baru saja selesai melakukan persiapannya. Nampaknya bukan hanya memperkuat keamanan, dia juga menanam tumbuhan dan menyetok banyak makanan. Semua itu dilakukannya karena dia berniat bertahan hidup sambil bersantai di ruangan miliknya.
Saat itu, tiba-tiba ada yang mengetuk kamar Mo Yun. Saat Mo Yun mengeceknya, ternyata itu security unit tersebut. Pak Ju meminta maaf karena telah mengganggu. Tetapi, dia menjelaskan kalau kedatangannya tidak lain untuk mengingatkan seluruh penghuni bahwa boiler unit 58 telah rusak. Karena suhu mulai dingin, dia berharap seluruh penghuni untuk berhati-hati. Mo Yun yang sadar kalau kejadian ini mirip dengan kejadian yang terjadi di kehidupan sebelumnya pun memutuskan untuk membantu memperbaiki boiler tersebut. Mo Yun yakin, boiler yang rusak akan membuat keadaan semakin buruk saat suhu ekstrim datang. Saat Mo Yun akan pergi ke atas untuk mengecek boiler, dia dihentikan oleh Pak Ju, dan menjelaskan kalau boiler berlokasi di basement unit 58. Mo Yun merasa heran. Karena di kehidupan sebelumnya berdasarkan informasi dari Nyonya Fang boiler tersebut ada di lantai atas, akhirnya, dia turun dan berpikir mungkin dia salah ingat. Saat di lokasi boiler, mereka merasa kalau suhu di sana sangat dingin. Mo Yun merasa aneh, karena ada asap di ruangan tersebut, sedangkan Pak Ju meminta Mo Yun untuk membantunya segera memperbaiki itu. Setelah memperbaiki boiler, Mo Yun menyadari kalau ada cairan aneh berwarna biru. Setelah diingat-ingat, dia sadar kalau itu darah monster. Namun, ternyata di belakang security kacamata sudah ada monster yang siap menyergapnya. Dan, tangan dari monster itu menghancurkan kepalanya. Lalu, monster itu memakan tubuhnya. Melihat kejadian itu, Pak Ju sangat ketakutan dan bertanya-tanya makhluk apa yang ada di hadapannya. Sedangkan Mo Yun, heran kenapa ada monster white skin di lokasi itu. Lalu, monster itu bersiap untuk menyerang Pak Ju. Saat tangan dari monster itu akan mencapai Pak Ju, Mo Yun dengan kecepatannya berusaha menyelamatkan Pak Ju. Beruntung, lengan monster itu tidak mengenainya, dan Mo Yun segera membawa Pak Ju ke tempat yang aman. Tetapi, monster tersebut ternyata bisa mengimbangi kecepatan Mo Yun dan itu membuatnya terkejut. Mo Yun yang sadar kalau mungkin kecepatannya berkurang karena dia membawa Pak Ju, memutuskan untuk melempar Pak Ju, dan Pak Ju hanya bisa diam karena dia masih terkejut atas situasi tersebut. Saat Mo Yun memastikan Pak Ju mendarat dengan aman, monster tersebut menyerang Mo Yun. Tetapi, Mo Yun kini bisa menghindari serangan tersebut dengan mudah. Dia masih mencoba mencerna kenapa kecepatannya bisa diimbangi oleh monster tersebut. Dia menduga ada sebuah kondisi yang membuat kemampuan miliknya menjadi tidak efektif. Namun, monster tersebut langsung menyerangnya. Tetapi, Mo Yun menghindarinya dengan santai dan dia masih terus memikirkan alasan tersebut. Mo Yun akhirnya terpikirkan sesuatu yang dia ingin coba. Kali ini dia tidak ingin lagi diburu oleh monster, melainkan menjadi pemburu monster. Menggunakan batu yang ada, dia mencoba melemparnya dengan kekuatan yang dia miliki. Sambil memfokuskan kekuatannya di lengan, dia bersiap melempar batu tersebut dengan keras seperti pemain baseball. Dan saat batu itu mengenai monster tersebut, tubuh Mo Center kini menjadi hancur. Mo Yun, yang menyadari kalau trik tersebut berhasil menjadi senang. Dia kini sadar kalau kemampuannya bisa digunakan dengan cara lain selain kecepatan berlari. Dai mengakselerasi energi miliknya ke batu tersebut sehingga batu tersebut saat dilemparkan menjadi seperti sebuah meriam. Namun, tiba-tiba darah biru keluar dari mata dan hidungnya, hal itu membuatnya terkejut. Bahkan, kini dia batuk darah dan akhirnya Mo Yun mulai terbaring. Saat akan pingsan, dia melihat Pak Ju yang mencoba menghampirinya dan Mo Yun pun pingsan. Mo Yun, yang sedikit demi sedikit mulai sadar melihat Pak Ju, seorang wanita dan dua orang pria, lalu ada Nyonya Fang juga yang terlihat sedang memarahi Pak Ju, disusul juga dengan kehadiran Lu Dalong beserta anak buahnya, dan ternyata mereka membawa Mo Yun ke seorang dokter wanita yang bernama Zhou. Dokter Zhou pun menyuruh Pak Ju untuk mengatasi keadaan di luar yang tampaknya sedang kacau. Lalu Dr. Zhou, yang memeriksa keadaan Mo Yun mengira kalau dia mengalami gejala keracunan. Yang aneh, semua organ vitalnya menjadi tidak normal. Tetapi, nadi dan sarafnya tidak menunjukkan adanya masalah. Hal itu membuat Dr. Zhou terkesan. Dia pun mengambil sampel darah milik Mo Yun. Karena menganalisis darah butuh waktu, Dr. Zhou memutuskan untuk memeriksa tubuh Mo Yun terlebih dahulu. Namun tiba-tiba Mo Yun terbangun. Dr. Zhou menyarankan Mo Yun untuk tidak bergerak dulu, dan Mo Yun bertanya siapa Dr. Zhou. Dia pun memperkenalkan dirinya. Aku hanya seorang dokter biasa tanpa lisensi, dan karena sebuah alasan aku tidak bisa memberitahumu nama asliku, tetapi kau bisa memanggilku Dr. Zhou. Ucapnya, Dr. Zhou pun menanyakan yang sebenarnya terjadi.
Kenapa kondisi milik tubuhnya sangat aneh dan Dr. Zhou belum pernah melihat gejala seperti itu? Dia menanyakan apa yang terjadi di basement. Dr. Zhou mengatakan, kalau dia kini sangat tertarik pada Mo Yun. Saat Dr. Zhou mengecek suhu Mo Yun, dia mengatakan kalau ini sebuah keajaiban, karena suhunya 11,5 derajat dan dia masih bisa hidup. Mo Yun pun terkejut melihat hasilnya dan dia menduga kalau ini mungkin terjadi karena kemampuan miliknya. Namun, Mo Yun berencana untuk tidak memikirkannya dan berpikir untuk menyelesaikan rencana miliknya segera. Mo Yun terjatuh saat dia hendak beranjak dari tempat tidurnya. Dan Dr. Zhou yang melihat itu hanya mengingatkannya lagi, kalau tubuh Mo Yun sedang lemah jadi sebisa mungkin untuk tidak bergerak dulu. Dr. Zhou, yang tampaknya sudah mendapatkan hasil observasi tersebut bertanya kepada Mo Yun. Apakah Mo Yun memiliki kekuatan super? Mo Yun, walaupun terkejut bahwa Dr. Zhou bisa tahu kenyataan itu berusaha untuk menutupinya. Dr. Zhou memintanya untuk tidak meremehkan kemampuan observasi seorang dokter. Tetapi, Mo Yun yang berusaha menutupi itu dan akan pergi, kembali dibuat muntah darah karena berusaha mengeluarkan kemampuannya. Saat Mo Yun terkejut akan situasi tersebut, tiba-tiba suara langkah kaki seseorang terdengar dari arah luar. Ternyata itu adalah Lu Dalong dan anak buahnya. Dia memperingatkan anak buahnya untuk menjaga sikap saat bertemu Dr. Zhou. Dan sekarang, Lu Dalong sudah ada di depan pintu tersebut. Di dalam mereka berdua hanya diam dan menunggu Lu Dalong masuk. Tetapi, Dr. Zhou menyuruh Mo Yun untuk bangun, dan menyuruhnya untuk kembali berbaring. Mo Yun mempertanyakan kenapa dia harus melakukannya. Dr. Zhou hanya menegaskan kalau dia ingin hidup. Mo Yun harus segera berbaring dan menutup matanya serta jangan bergerak sedikit pun meski dia mendengarkan sesuatu. Setelah itu Dr. Zhou membuka pintunya dan Lu Dalong meminta maaf kalau dia sudah mengganggu. Dr. Zhou menanyakan maksud kedatangannya. Tetapi, Lu Dalong meminta masuk dan mengobrol di dalam. Lalu, di dalam, Lu Dalong berkata kalau dia mendengar penghuni 409 mendapatkan pengobatan di tempat Dr. Zhou, dan ingin menanyakan sesuatu padanya. Namun, Dr. Zhou menjelaskan kalau orang tersebut telah mati karena keracunan. Lu Dalong menyayangkan hal tersebut. Mo Yun yang mendengarkan suara tersebut sadar, kalau itu suara milik Lu Dalong, orang yang telah membunuhnya di kehidupan sebelumnya. Dia berpikir untuk membunuh Lu Dalong dengan kemampuannya. Tetapi, saat ini kemampuan miliknya belum bisa digunakan dan hal tersebut membuatnya hanya bisa diam. Lu Dalong merasa ada yang aneh. Dia bertanya kepada Dr. Zhou, apakah benar kalau orang itu sudah mati? Karena baru saja dia merasa telah melihatnya berkedip. Lalu, Lu Dalong menawarkan bantuan untuk memastikannya. Dr. Zhou menanyakan apa maksud dari perkataannya. Lalu, terlihat Lu Dalong mengeluarkan sebuah gunting besar. Dengan wajah psikopat dia mengatakan kalau dia khawatir kalau itu hanya kematian palsu. Lalu, dia bersiap menikam Mo Yun dengan senjata itu sambil meminta maaf kepada Dr. Zhou. Namun, Dr. Zhou yang kesal mendengar itu pun menamparkan Lu Dalong, dan berkata, apakah Lu Dalong meragukan kemampuannya? Anak buah Lu Dalong, yang tak terima melihat bos mereka dipukul memaki Dr. Zhou dan bersiap menyerangnya. Tetapi, itu dihentikan oleh Lu Dalong. Akhirnya Lu Dalong meminta maaf atas kelancangannya kepada Dr. Zhou dan dilanjutkan dia yang menyalakan korek untuk membantu Dr. Zhou menyalakan rokoknya. Lu Dalong juga berkata, kalau Dr. Zhou telah banyak menyelamatkan saudara mereka di jalan, jadi bagaimana bisa dia meragukan Dr. Zhou? Setelah itu, sambil meminta maaf lagi, Lu Dalong dengan nada mengintimidasi, meminta Dr. Zhou untuk tidak lupa tentang siapa yang melindungi klinik lusuhnya selama ini. Lu Dalong pun pergi. Setelah memastikan kalau Lu Dalong telah pergi, Dr. Zhou menyuruh Mo Yun untuk bangun. Dia pun mengatakan kalau sepertinya Mo Yun memiliki banyak pertanyaan yang ingin ditanyakan. Mo Yun, yang aneh akan perlakuan Lu Dalong yang tiba-tiba ingin membunuhnya pun berpikir keras, dan juga kenapa Dr. Zhou melindunginya. Tetapi, Mo Yun mengalihkan pikirannya dan menanyakan baju miliknya. Dr. Zhou membalas heran, apakah itu hal yang ingin kau tanyakan pertama kali? Selanjutnya, kita diperlihatkan kota Brooklyn yang kini suhunya mencapai minus 40 derajat dan tumpukan salju sudah sangat tebal. Terlihat juga anak buah Lu Dalong yang sedang berada di dekat boiler. Salah satu dari mereka merasa nostalgia karena dulu dia sering melihat ayahnya merawat tungku perapian. Tetapi, temannya mengatakan kalau cuaca ekstrim hanya terjadi di luar dan semuanya akan segera kembali normal. Jadi berhentilah meratapi nasib. Lu Dalong mendengar percakapan mereka pun merespon,
kalau dia yakin suhu tersebut tidak akan membaik dalam waktu dekat. Mengingat setiap harinya pemerintah mengirim pesan siaran setiap 20 menit. Namun, kini bahkan internet sudah padam dan besar kemungkinan pemerintah sudah menyerah. Sambil memegang kalungnya, dia lanjut mengatakan kalau mungkin hawa dingin yang tidak biasa ini adalah hukuman Tuhan kepada manusia. Tetapi, dari sudut ruangan, seseorang menertawakan ucapan Lu Dalong. Dia juga mengatakan jika memang begitu, kenapa Tuhan tidak menghukum pendosa seperti Lu Dalong? Dengan wajah tersenyum licik, Lu Dalong menjelaskan kalau dia hanya merawat apartemen tersebut dan bertanya bukankah aturan yang kubuat sangat harmonis. Orang itu, yang ternyata Pak Ju, menjadi sangat marah dan mengatakan kalau Lu Dalong hanya memaksa semua orang untuk mengumpulkan persediaan dan menyerahkan itu pada Lu Dalong. Karena kalau tidak penghangat yang ada akan dipadamkan, Lu Dalong hanya merespon kalau itu bukanlah hal yang buruk. Karena dia menyediakan penghangat dan mereka menyediakannya makanan, itu adalah pertukaran yang setara. Pak Ju semakin marah dibuatnya. Namun, Lu Dalong segera pergi meninggalkannya sambil memberitahu kalau Mo Yun telah mati. Pak Ju mendengar kabar tersebut terlihat menjadi putus asa. Di sisi lain, Mo Yun yang telah mendapatkan pakaiannya, disuruh untuk mengikutinya. Dr. Zhou menjelaskan kalau Mo Yun sudah tidak sadar selama 6 hari dan banyak hal telah terjadi selama 6 hari ini. Saat ini, Lu Dalong yang mengendalikan keadaan di unit 58, dan pergi keluar sekarang sama saja dengan bunuh diri. Namun, di dalam pikirannya tiba-tiba terbayang kalau Mo Yun harus balas dendam kepada Lu Dalong dan Mo Yun menjadi sangat marah sekarang. Mo Yun akhirnya bertanya apakah ada cara untuk menyembuhkan tubuhnya. Dr. Zhou mendengar ucapannya pun tersenyum lalu menjelaskan kalau tentu saja itu ada. Tetapi semua itu tidak gratis dan menanyakan apakah kau akan menerimanya. Mo Yun menanyakan syarat tersebut dan akan memenuhinya selagi dia mampu melakukannya. Lalu, Dr. Zhou mengatakan kalau dia ingin menjadikan Mo Yun sebagai subjek penelitiannya karena hanya dia yang bisa mempelajarinya serta menegaskan kalau Mo Yun tidak perlu khawatir karena penelitian itu tidak akan membahayakan hidupnya. Dr. Zhou lanjut berkata, bukankah sudah kubilang, kalau aku sangat tertarik padamu? Mo Yun pun menyepakati hal tersebut. Lalu Dr. Zhou menjelaskan kalau di darah Mo Yun ada zat khusus yang masih belum dipahami sempurna. Yang pasti zat tersebut mengubah radiasi termal menjadi energi. Sederhananya kini tubuh Mo Yun bisa menyimpan energi. Tetapi, kini keadaannya tubuhnya seperti seseorang yang kelaparan. Maka dari itu Mo Yun harus mengonsumsi banyak makanan dan itu harus dalam jumlah besar. Mo Yun meminta Dr. Zhou untuk tidak khawatir soal itu karena dia sudah memiliki solusinya. Akhirnya, Mo Yun berjalan keluar dan akan pergi ke sebuah tempat. Saat di jalan, dia melihat anak buah Lu Dalong yang sedang berpatroli. Lalu, saat sampai di depan pintu tersebut, Mo Yun masuk ke ruangan itu yang sepertinya gudang persediaan makanan. Mo Yun terkejut, karena sebagian kamarnya kini membeku dan dia tahu kalau ini ulah Lu Dalong yang telah memutuskan penghangat ke kamarnya. Setelah mencari, akhirnya dia menemukan barang yang dicarinya. Itu adalah satu kardus snack coklat. Melihat snack tersebut, Mo Yun menjadi teringat kenangan buruk di kehidupan sebelumnya dan memutuskan untuk mengubah merek coklat yang akan dia beli selanjutnya. Lalu, dia memakan coklat tersebut, karena masih belum ada reaksi. Mo Yun memutuskan untuk memakannya dalam jumlah banyak. Akhirnya ada reaksi yang terjadi pada tubuhnya. Dia merasakan akan kehilangan kendali. Tiba-tiba, anak buah Lu Dalong tampaknya membuka pintu ruangan tersebut. Salah satu dari mereka mengatakan kalau sebenarnya Lu Dalong memang berencana untuk memotong jari milik Mo Yun untuk membuka kunci kamarnya yang memerlukan sidik jari. Tetapi, tiba-tiba hari ini pintunya terbuka dan terlihat sangat banyak persediaan yang ada. Lalu, terlihat Mo Yun yang mengeluarkan aura merah tersenyum dan membuat kedua anak buah Lu Dalong menjadi terkejut. Dr. Zhou, yang sedang menunggu hasil laporan observasinya menjadi panik. Karena Dr. Zhou baru sadar kalau Mo Yun terlalu banyak mengonsumsi glikogen akan menyebabkan dia kehilangan kendali. Lalu, kembali ke anak buah Lu Dalong yang terkejut, mereka mengatakan kalau ini adalah raungan milik mereka. Kini terlihat Mo Yun yang diselimuti aura merah. Dia menjadi lepas kendali dan siap menghajar mereka. Sekarang, kita diperlihatkan 72 jam sebelumnya, yang ternyata Dr. Zhou pergi ke ruangan boiler untuk mencari tahu apa yang terjadi kepada Mo Yun. Di sana, dia melihat ada banyak sekali cairan biru, dan di antara itu ada sebuah benda berbentuk daging berwarna biru. Akhirnya, Dr. Zhou membawa benda tersebut untuk diteliti.
Dia juga sadar ternyata ada monitor yang mengarah ke sana dan merasa harus pergi untuk melihat hasil rekamannya, tetapi, tiba-tiba ada sebuah pengumuman yang memperingatkan seluruh warga untuk menggunakan persediaannya secara wajar demi menghindari pemborosan karena mulai saat ini, semua penghuni apartemen harus membayarnya dengan sedikit kompensasi sebagai pengganti pemanas mereka. Terlihat juga anak buat Lu Dalong yang sedang mengangkut Pak Ju ke sebuah ruangan dan muka Lu Dalong yang tersenyum licik. Salah satu penghuni menyangka kalau ini hanya sebuah prank yang dilakukan oleh Pak Ju. Tetapi, penghuni lain berkata kalau ini tidak seperti suara milik Pak Ju. Lalu, Lu Dalong melanjutkan pidatonya, agar semua orang mengerti keseriusan masalah ini, aku akan mematikannya sementara waktu untuk menghemat sumber daya. Dan akhirnya, Lu Dalong memadamkannya sambil tertawa. Di bawah alam sadarnya, Mo Yun bertemu dengan seseorang yang mirip dengannya. Orang tersebut menanyakan apakah kau membencinya? Mo Yun menanyakan apa maksudnya. Orang itu pun menanyakan kembali, apakah kau membenci Lu Dalong? Saat mendengar nama Lu Dalong, Mo Yun kembali sadar dan berkata kalau itu tentu saja. Kini, Mo Yun yang diselimuti amarah pun memegang salah satu anak buah Lu Dalong dan mentransferkan energi miliknya ke tubuh orang itu. Sekarang, di dalam pikirannya ia membayangkan wajah Lu Dalong, orang yang telah membunuhnya di kehidupan sebelumnya. Mo Yun yang menjadi sangat marah pun melemparkan orang tersebut ke arah balkon dan membuatnya terjatuh. Saat tubuhnya mencapai lantai dasar, terlihat ada beberapa penghuni yang melihat tubuh tersebut terjatuh. Mereka mencoba mengeceknya, tetapi tubuh dari orang itu sudah habis terbakar oleh energi merah yang menjadi seperti api. Mereka pun menduga kalau itu terjatuh dari lantai 4. Tetapi, kini terlihat salah satu dari anak buah Lu Dalong yang melihat temannya telah dihabisi, sangat ketakutan dan heran atas apa yang dia lihat. Aura yang menyelimuti tubuh Mo Yun kini terlihat semakin besar, hampir menyelimuti seluruh ruangan. Dia pun menyerang Mo Yun dengan stick golf yang dia bawa. Namun hanya dibalas senyuman oleh Mo Yun. Itu karena dia mengingat kalau Lu Dalong dulu memukulinya dengan stick golf. Tetapi, kini dia dengan mudah menghindari serangan itu. Mo Yun pun terus memprovokasinya. Tetapi setiap serangan yang dilancarkannya sama sekali tidak membuahkan hasil. Mo Yun pun kembali teringat saat dia sebut makhluk lemah oleh Lu Dalong dan itu membuatnya semakin bersemangat. Kini Mo Yun siap menyerang dengan kekuatannya dan menjadi serius. Sampai akhirnya serangan Mo Yun berhasil membelah tubuh orang tersebut menjadi dua. Di luar, terlihat seseorang yang sedang melihat ke arah ruangan itu. Saat Mo Yun melihat ke arahnya, yang terbayang adalah wajah Xiao Ming yang sedang membawa pistol. Mo Yun terkejut saat melihat di tubuhnya ada sebuah benda yang menempel, yang ternyata itu adalah obat penenang yang Dr. Zhou tembakan ke arahnya. Perlahan, energi yang menyelimutinya menghilang dan Mo Yun pun pingsan di pelukan Dr. Zhou. Namun, Dr. Zhou bertanya-tanya apa yang terjadi, karena di sana terlihat ada banyak tanaman yang berhasil tumbuh bahkan berbuah. Dr. Zhou pun membaringkan Mo Yun di antara tanaman itu. Dia meminta maaf karena Mo Yun harus kembali tidur lagi, padahal ia baru saja bangun. Sambil memperhatikan sekitar, Dr. Zhou mencabut salah satu buah dan memakannya. Ternyata, rasanya enak. Dr. Zhou yakin kalau semua persediaan tersebut akan cukup untuk dimakan semua orang di unit 58. Di sisi lain, sepasang kekasih terlihat sedang berjalan di tengah badai salju yang ekstrim. Perempuan itu sudah merasa sangat lapar. Tetapi, karena mereka sudah dekat dengan tujuannya, pria itu menyarankan untuk menahannya sedikit lagi. Walaupun begitu, wanita tersebut menyetujuinya. Karena tidak tega melihat kekasihnya kelaparan, dia berusaha mencari stok coklat yang ia rasa masih ada. Tetapi, wanita itu menghentikannya dan mengingatkan kalau coklat tersebut sudah dia berikan kepada putrinya saat mereka akan pergi. Dia pun tertawa kecil sambil mengatakan kalau dia lupa akan hal itu dan aku memang benar-benar tidak berguna. Sesaat setelah ucapan tersebut, sebuah lengan monster menghancurkan kepalanya, yang sepertinya Mimin harus sensor. Melihat itu terjadi di depan matanya, wanita itu hanya bisa membeku, dan sekarang terlihat monster tersebut sangat besar. Monster itu menggenggam tubuh sang pria dan memakannya. Darah yang keluar menyiprat ke wanita tersebut dan kini dia merasa akan menjadi mangsa berikutnya. Namun, dari arah lain terdengar suara yang memperingatkan wanita itu untuk berhenti melamun dan segera lari. Yang ternyata ada seorang pria di atas gedung berteriak dan menyuruhnya berlari ke arah gedung tersebut. Itu pun jika kau masih ingin hidup, ucapnya. Wanita yang mendengar ucapannya, kini berlari sekuat tenaga ke arah gedung itu. Namun serangan monster besar itu,
Walaupun tidak mengenainya, serangan itu membuatnya terjatuh dan tidak bisa lagi berlari. Monster itu kini siap memangsanya dan wanita itu sudah putus asa. Ternyata, pria yang ada di atas gedung sedang menyiapkan sebuah bom molotov. Lalu, dia melemparkannya ke arah monster tersebut dan alhasil, bom itu meledak tepat di tubuh monster dan membakarnya. Melihat kesempatan yang ada, wanita tersebut segera berusaha menjauh dari sana dan kini dia sudah berada di dalam gedung. Saat dia akan menaiki elevator, dia dikejutkan oleh monster itu yang ternyata masih mengejarnya dan kini berada tepat di belakangnya. Monster yang semakin mendekat, membuat wanita tersebut menjadi semakin ketakutan dan terus berharap elevatornya segera terbuka, dan monster itu kini sudah siap untuk menyerangnya. Tetapi, pria yang tadi menyuruh wanita itu untuk menutup matanya. Meski tidak mengerti maksudnya, dia mencoba untuk menutup matanya. Dan ternyata, beberapa lampu sorot mengarah ke arah monster. Cahaya tersebut berhasil membuat langkahnya berhenti. Kini, pria tadi melakukan pose rock seperti akan konser. Dan ternyata benar, pria tersebut membawa gitar, lalu memainkannya. Dia menghubungkan suaranya ke speaker besar sehingga membuat monster itu terganggu. Bahkan monster itu, yang sepertinya bisa berbicara pun mengucapkan, "Rock sampah." Pria itu terus memainkan musiknya. Ternyata, musik tersebut berhasil membuat monster menjadi sangat marah. Wanita yang memperhatikan hal tersebut berpikir kalau itu benar-benar konyol. Namun dengan percaya diri, pria itu membayangkan kalau dia sedang mengadakan sebuah konser. Monster yang marah mengucapkan, "Berisik pria menyebalkan," dan kini lengannya akan mencapai pria tersebut. Tetapi, wajah pria itu nampak puas lalu dia pun menginjak sebuah tombol. Yang ternyata tombol tersebut menjatuhkan besi-besi beton dari atas gedung dan besi tersebut jatuh tepat di atas sang monster. Tubuh monster kini menjadi hancur dan tertimbun oleh banyaknya beton. Wanita itu berpikir apakah ini semua telah berakhir, karena kini di hadapannya terlihat tubuh yang sudah tidak lagi bergerak. Dia pun menangis haru. Tetapi pria tersebut langsung menyulurkan lengannya dan mengatakan kalau semua-semuanya sudah baik-baik saja. Sekarang, wanita itu sedang menghangatkan diri sambil melihat kalung yang terdapat foto di dalam liontinnya. Pria itu menghampirinya sambil mengucapkan kalau dia ikut turut prihatin atas apa yang telah terjadi kepada suaminya. Dan mereka pun terlihat saling berbagi cerita, yang akhirnya mereka saling berkenalan. Wanita itu menyebutkan bahwa dirinya bernama Dorothy, sedang sang pria bernama Corbin. Dorothy menanyakan alasan Corbin berada di luar. Apakah tujuannya sama? Yaitu mencari persediaan makanan. Tetapi, nampaknya Corbin memiliki situasi yang sedikit berbeda dan rumit. Dia memperlihatkan sebuah foto. Sambil menjelaskan kalau dia datang dari Seattle, dan kedatangannya ke sini untuk mencari temannya. Tetapi, saat sampai di Brooklyn, dia terjebak oleh gelombang dingin tersebut. Saat melihat foto tersebut, Dorothy, yang sepertinya tidak asing pada pria yang ada dalam foto pun berpikir kalau orang itu adalah orang yang ada di unit 58 dan tinggal di unit 409. Namun, mereka berdua dikejutkan oleh getaran yang tiba-tiba terjadi. Dari kejauhan terlihat ada sesuatu yang sedang mendekat. Corbin bertanya-tanya, makhluk apa itu? Yang ternyata itu adalah monster yang tingginya hampir setinggi gedung apartemen dan di bawahnya ada banyak pasukan monster seperti anjing yang jumlahnya tidak diketahui. Dorothy, yang tahu kalau monster-monster tersebut sepertinya mengarah ke arah yang sama dengan lokasi unit 58 menjadi panik. Mo Yun, yang telah sadar kini perlahan membuka matanya, dan pemandangan yang terlihat cukup membuat Ichibos kita bersemangat. Bahkan Mo Yun, terkejut dengan posisinya saat ini, dan Dr. Zhou, yang menyadarinya menyambut Mo Yun dan menjelaskan kalau dia sudah memakaikannya pada Mo Yun. Itu membuat Mo Yun terheran, memakaikan apa maksudnya, yang ternyata, Dr. Zhou memasangkan alat keamanan untuknya. Terlihat sebuah kalung terpasang di leher Mo Yun. Dr. Zhou menjelaskan agar Mo Yun tidak perlu khawatir, karena yang pasti, kalung tersebut tidak dipasang untuk tujuan kotor yang seperti Mo Yun pikirkan. Mo Yun menegaskan kalau syarat dia setujui adalah menjadi subjek penelitian, bukan menjadi budak. Dr. Zhou membenarkan hal tersebut, dan kalung itu hanya alat pemantauan khusus, kemudian mengingatkan Mo Yun tentang sesuatu yang ada di dalam tubuhnya. Tubuh Mo Yun bisa menyerap panas dan menyimpannya, tetapi masih ada hal lain yang bisa terjadi, dan kalung itu berguna untuk membuktikan hipotesisnya, karena ketika kadar gula darahnya meningkat terlalu tinggi, akan ada keadaan lain,
dan ikat leher tersebut akan berubah warna dari biru menjadi merah. Mo Yun, yang tidak mengerti maksud dari keadaan yang lain pun menanyakannya, Dr. Zhou, menanyakan apakah Mo Yun mengingat apa yang telah terjadi 20 menit yang lalu. Mo Yun, mencoba berusaha mengingatnya, tetapi dia sama sekali tidak bisa mengingat apapun. Saat Mo Yun menjadi panik, Dr. Zhou menenangkannya, dan menjelaskan kalau dia tidak masalah sama sekali meskipun Mo Yun tidak ingat, karena dia ada di sini sekarang untuk mencari tahu apa yang terjadi. Karena itu juga merupakan bagian dari penelitian, Mo Yun bergumam, aku selalu merasa kalau wanita ini memiliki kendali atas diriku. Namun, ini terjadi karena aku juga ini tahu apa yang terjadi. Jadi, setelah aku mengetahuinya aku pasti akan lebih unggul darinya. Tetapi, tiba-tiba tubuh Mo Yun bereaksi dan membuatnya terkejut. Saat dia melihat cairan apa yang disalurkan ke tubuhnya, ternyata itu adalah glukosa, yang bisa energinya keluar. Dari kejauhan, Dr. Zhou terus memperhatikan reaksi Mo Yun, perlahan-lahan aura merah menyelimuti tubuhnya. Dan dokter juga menambahkan kalau dia sepertinya melupakan sesuatu. Mo Yun, yang melihat Dr. Zhou bertingkah aneh dibuat terkejut. Ternyata, Dr. Zhou memperlihatkan tanaman tepat di depan Mo Yun. Saat melihat itu, Mo Yun hanya diam tidak bereaksi. Tetapi, tiba-tiba matanya berubah. Kini, energi yang dikeluarkan semakin besar. Mo Yun berkata, beraninya kau menipuku. Terlihat, seseorang yang mirip dirinya kembali muncul, bergerak dengan cepat menghampiri Mo Yun. Lalu, pria itu berkata, seharusnya sekarang kau bisa melihatku kan? Mo Yun bertanya-tanya apa yang sedang terjadi, karena kini di hadapannya ada seseorang yang mirip dengannya. Mo Yun berkata, apakah kau adalah aku? Hei, dokter, sepertinya aku sedang berhalusinasi. Namun, dia diingatkan kalau kini Dr. Zhou tidak bisa mendengarnya. Mo Yun melihat ke arah Dr. Zhou yang tidak bereaksi tampak setuju. Lalu, bertanya apakah ini perbuatannya. Orang itu menjelaskan itu benar. Tapi tidak sepenuhnya begitu. Mo Yun mendengar jawabnya yang tidak jelas menjadi emosi, dan kembali menanyakan siapa dirinya dan kenapa mereka terlihat sangat mirip. Orang itu menjelaskan, kalau lebih tepatnya ini perbuatan mereka berdua, karena dia sendiri tidak bisa mencapai tingkat itu. Kalau mengenai identitasku, mungkin ini akan membantumu mengingat sesuatu. Orang itu pun membuka tudung kepalanya. Mo Yun melihat itu sangat terkejut. Setelah memperlihatkan wajahnya dia menanyakan apakah Mo Yun mengingat sesuatu. Kini, Mo Yun mulai mengingat, kalau di kehidupan sebelumnya, dia bertemu dengan monster kecil dan Mo Yun memastikannya kepada orang itu. Kemudian, sambil membenarkan hal itu, dia menjelaskan, kalau kekuatan dan kemampuan Mo Yun untuk bangkit kembali, itu ada karenanya, sambil kembali berubah bentuk menjadi wanita cantik. Dia mengajak Mo Yun untuk berhubungan baik di markas Biro Keamanan Logistik Nasional, yang terdiri dari beberapa unit medis, administratif dan militer. Kini, mereka menjadi harapan terakhir yang ada. Terlihat salah satu tim media yang bernama Barbara, sepertinya wanita tersebut teman dari Dr. Zhou. Dia terus menanyakan kepada partnernya tentang jaringan komunikasi. Barbara terlihat kesal karena terus-menerus mendapatkan jawaban gantung dari Departemen Informasi. Dia menanyakan apa tentang laporan yang Xiao Lu kerjakan dan memintanya untuk mengirimkannya segera. Walaupun belum selesai, dia tidak mempermasalahkannya karena atasan mereka tidak akan membacanya. Tampaknya, mereka sedang menghadapi masalah yang sangat merepotkan, karena semua tim garda depan yang mereka kirim, sampai kini masih tidak bisa dihubungi. Pak Botak menegaskan kalau situasi saat Inje bisa disebut perang. Dia dan para prajuritnya harus. Ucapan itu terhenti karena Dr. Barbara yang kesal menendang Ichibos milik Pak Botak yang membuatnya sulit bernapas. Lalu, mereka kini sedang melihat ke sebuah ruangan. Saat melihat makhluk yang ada di dalamnya, Pak Botak terkejut. Dr. Barbara menjelaskan kalau mereka menemukannya di bunker, dan terlihat satu monster yang masih mengenakan kalung, berbicara pelan, cangkang. Kami adalah Changkan. Dr. Xiao Lu menjelaskan, kalau berdasarkan hasil observasi, makhluk tersebut bermutasi dari manusia. Pak Botak yang mendengar itu menjadi merinding. Kemudian, Dr. Barbara menyuruhnya untuk melihat ke arah kalung yang dipakai monster itu. Pak Botak sepertinya tahu kalau pria tersebut adalah salah satu anggota Departemen Operasi Lapangan, menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Barbara menjelaskan, bahwa mungkin hal tersebut terjadi sebelum jaringan internet mati, karena sinyal agen yang hilang terdeteksi tepat sebelum jaringan rusak,
dan muncul tak jauh dari bunker, tapi saat Departemen Keamanan menemukannya, dia sudah tidak memiliki tanda-tanda kehidupan. Namun, 24 jam kemudian, tubuhnya yang berada di kamar mayat mengalami mutasi, lalu berubah menjadi makhluk yang kini di hadapan mereka. Dan juga, mereka mendapatkan beberapa informasi sebelum jaringan mati, dan hasil rekaman yang diambil di supermarket. Keduanya adalah monster pertama, yang untuk sementara ini disebut sebagai Shell dan Psychic, dan yang pertama, diberi nama Number Zero. Kembali ke Moyun yang terkejut karena makhluk itu berubah bentuk secara cepat dari serangan menjadi wanita cantik. Makhluk itu tersenyum dan melirik ke arah Moyun. Kemudian menggoda Moyun dan naik ke pangkuannya, yang baru disadari. Ternyata makhluk itu bisa membaca pikiran Moyun. Wanita itu menjelaskan, karena bagaimanapun kini mereka sudah menyatu, jadi itu wajar, dan Moyun bisa melihatnya karena Dr. Zhou telah menyuntikkan cairan glukosa kepada Moyun, itu cukup untuk mengaktifkan kesadarannya. Moyun mulai memahami sedikit demi sedikit, jadi zat yang Dr. Zhou katakan ada di tubuhnya adalah wanita itu, dan kondisi lain itu berarti wanita tersebut telah bangkit. Wanita itu menjawabnya, kalau lebih tepatnya zat itu adalah darahnya, dan begitulah dia memberikan kemampuan kepada Moyun. Tetapi, Moyun mempertanyakan kenapa wanita itu menjadi parasit di tubuhnya. Dijelaskan, kalau sebenarnya mereka berbeda dengan manusia, karena mereka berasal dari dimensi lain, dan perlu menjadi parasit bagi tubuh penduduk asli dari berbagai dimensi untuk mendapatkan kemampuan demi bisa memahami dimensi ini. Moyun merasa kalau itu seperti cerita novel murahan, tapi wanita itu terus menjelaskan kalau ras mereka tidak memiliki nama. Karena mereka tidak bisa mendefinisikan diri sendiri, dan waktu tidak mengikat mereka, karena mereka selama ini telah mengarungi berbagai dimensi sejak lahir. Tetapi mereka juga terbelenggu, mereka tidak bisa mengintervensi materi dari dimensi manapun sendirian. Maka dari itu, untuk mematahkan belenggu itu, mereka harus menjadi parasit makhluk dimensi lain. Namun, di sisi lain, mereka juga ingin mendengar nama mereka, melihat kastil yang dibangun dengan waktu. Moyun mengira kalau ini adalah filsafat eksistensialisme, tapi dari yang diucapkan, sepertinya itu sangat terasa seperti kesepian. Wanita itu mendengar ucapan Moyun. Berpikir kalau dia telah dikasihani menjadi tertawa, wanita itu bertanya, jadi inilah yang para manusia sebut empati ya? Memilih manusia sebagai cangkang sepertinya pilihan yang tepat. Tapi, aku harus memberitahumu kabar buruk. Sejak kita telah menyatu bersama, kau telah menjadi sasaran Shell. Di luar, tampaknya pasukan monster yang tadi mengarah ke unit 58 sudah sampai di depan apartemen. Monster besar, yang sepertinya pemimpin monster itu berkata, kalau di sana ada aroma makanan, dan musuh. Lalu, para monster kecil itu pun berlari menuju apartemen itu. Kini, unit 58 mulai dipenuhi oleh monster-monster. Moyun menanyakan apa itu Shell, meminta wanita itu menjelaskannya. Namun, hanya dijawab, kalau dia akan segera mengetahuinya. Sebelum pergi, wanita itu berpesan, kalau Moyun butuh sesuatu, temuilah dia dan Moyun pasti tahu apa yang harus dilakukan. Seketika wanita itu pun menepukkan tangannya lalu menghilangkan, dan waktu kini berjalan kembali. Beberapa monster tampaknya telah memasuki unit lain dan memangsa penghuni. Keadaan di sana kini sudah sangat suram, mayat tersebar di mana-mana dan dinding dihiasi oleh bercak darah. Hampir setiap sudut di unit 58 terdapat monster. Salah satu anak buah Ludalong berusaha menyelamatkan diri. Sialnya, pintu tersebut terkunci dan dia harus bersiap menjadi mangsa para monster. Di dalam, yang merupakan tempat boiler, ada Pak Ju dan dua bawahan Ludalong. Kedua orang itu ketakutan melihat monster-monster tersebut. Pak Ju yang terikat hanya bisa memperhatikan mereka yang terlihat seperti sedang dihisap darahnya. Tubuh dari monster itu menjadi membesar setelah menghisap darah. Pak Ju, yang sadar kalau dia ada sedikit kesempatan untuk melepaskan ikatan yang mengikatnya pun berusaha sekuat tenaga. Dengan mematahkan salah satu jempolnya dia berhasil lepas dari tali yang mengikatnya. Perlahan, Pak Ju berjalan menjauh, dia berencana untuk pergi mengambil senjata yang ada di ruang security. Namun, salah satu dari monster itu mulai menyadari keberadaan Pak Ju. Kini Pak Ju berkeringat dingin, karena harus berusaha menyelamatkan diri dari para monster. Di ruang lain, Dr. Zhou tampaknya mengetahui beberapa hal. Moyun memintanya untuk melepaskan benda-benda yang menempel padanya. Dr. Zhou hanya menghiraukannya, lalu menjelaskan, kalau meskipun begitu,
Mo Yun tidak bisa menggunakan kemampuannya dalam waktu lama, karena kalau tidak dia akan berada dalam kondisi yang lemah seperti sebelumnya. Mo Yun terus meminta Dr. Zhou melepaskannya. Tiba-tiba, dari luar ruangan mereka mendengar suara sesuatu. Saat melihat ke arah pintu, mereka berdua ketakutan. Mo Yun menyadari sesuatu. Sesaat kemudian ada satu monster telat berdiri di hadapan mereka. Dari belakang Mo Yun, terdengar bisikan yang mengatakan kalau itu adalah Shell. Mo Yun terkejut karena wanita itu ternyata masih ada di sana. Namun, wanita itu menghentikan ocehan Mo Yun, dan berkata, kalau saat ini bukan saatnya memperdulikan hal tersebut, karena monster itu terlihat akan menyerang Dr. Zhou. Dan Mo Yun segera bergegas menyelamatkan Dr. Zhou menggunakan kemampuan kecepatannya. Beruntung serangan tersebut berhasil terhindar, dan mereka berhasil selamat. Mo Yun melihat reaksi Dr. Zhou yang aneh pun tidak menduga, kalau Dr. Zhou bisa berekspresi seperti itu. Dr. Zhou mengatakan kalau dia merasa terhibur karena bisa merasakan kekuatan milik Mo Yun dari dekat. Mereka berdua kini melihat monster itu. Mo Yun memberitahu Dr. Zhou kalau itu adalah Shell atau juga White Skin dan yang pasti itu berbahaya. Mo Yun berencana menghadapi monster tersebut dan bersiap menggunakan kemampuannya. Tetapi, Dr. Zhou mengingatkan Mo Yun untuk tidak berlebihan. Dan Mo Yun pun menyetujuinya. Setelah itu, Mo Yun juga mengatakan kalau dia sangat berterima kasih kepada Dr. Zhou karena telah banyak membantunya. Dr. Zhou yang sempat terkejut mendengar ucapannya hanya bisa tersenyum dan memintanya untuk mengucapkan itu nanti. Kini, Mo Yun bersiap menghadapi monster tersebut. Dia merasa sangat percaya diri. Namun, kepercayaan dirinya seketika turun, karena tiba-tiba monster-monster lain datang ke ruangan itu dan membuat Mo Yun ragu. Dr. Zhou melihat Mo Yun ragu, mempertanyakan kepercayaan dirinya yang tadi, dan Mo Yun hanya memintanya untuk menunggu sedikit lebih lama karena ini akan memakan sedikit waktu. Para monster pun kini menyerang Mo Yun bersamaan. Melihat itu, dia bersiap melakukan sebuah trik miliknya, dan Dr. Zhou terus memantau keadaan tubuhnya. Mo Yun menghindari serangan monster-monster itu. Sampai akhirnya dia menangkap salah satu monster dan melemparkannya. Namun, para monster kembali bangkit dan bersiap untuk menyerangnya lagi. Mo Yun kini bertekad untuk tidak menjadi mangsa. Para monster pun mulai serius menghadapi situasi tersebut, menggunakan skill acceleration yang menjadikan waktu menjadi lambat. Mo Yun mengamati pergerakan para monster. Sambil menyerang dia juga menghindari beberapa serangan monster, lalu berlari ke arah monster sambil bersiap menyerang dengan tinjunya yang diberi energi percepatan, dan saat tinjunya menghantam, tubuh para monster tersebut menjadi hancur dibarengi aura biru yang menyerupai ledakan. Monster-monster tersebut terlihat menjadi waspada pada Mo Yun. Dan melihat itu, dia menjadi bersemangat. Dr. Zhou melihat kalau serangan tadi hanya mengonsumsi 9% kalorinya dan membuat Dr. Zhou semakin tertarik. Lalu, Dr. Zhou menjelaskan pada Mo Yun kalau dia boleh melakukan gerakan yang seperti lagi. Mo Yun pun menduga kalau Dr. Zhou pasti sedang memantau kondisi tubuhnya. Kini Mo Yun bersiap mengeluarkan serangannya lagi. Namun, kini dia menggunakan kedua tangannya. Serangan itu terlihat seperti memukul angin. Tetapi, berhasil mengalahkan semua monster yang tersisa. Tubuh Mo Yun kini mulai diselimuti aura biru dan es. Dr. Zhou memastikan kalau sepertinya Mo Yun sudah mulai terbiasa menggunakan kemampuannya. Tapi, ada satu pertanyaan baru, Dr. Zhou heran kenapa Mo Yun sepertinya tahu banyak tentang makhluk-makhluk tersebut dan meminta Mo Yun memberitahunya semua yang dia tahu. Di basement, terlihat Pak Ju yang ternyata selamat dan berhasil membunuh monster tersebut. Ternyata, salah satu dari senjata yang dipegang tidak sengaja menusuk monster tersebut. Pak Ju berusaha mengingat apa yang telah terjadi, dan merasa beruntung karena ada linggis yang dia pegang saat itu. Akhirnya, Pak Ju memutuskan untuk pergi. Tetapi, sebuah telepon masuk. Walaupun terheran karena seharunya jaringan sudah mati, Pak Ju memutuskan untuk mengangkatnya. Orang di telepon itu memanggil Pak Ju dengan sebutan Josh Castillo, dan menyebutkan Tuan Pisau Melengkung. Pak Ju tampaknya tahu siapa yang menelponnya dan menjadi panik. Lalu, Mo Yun yang telah menjelaskan kepada Dr. Zhou pun bergumam, kalau tidak mungkin dia menceritakan kalau ini adalah kehidupan keduanya. Dr. Zhou, yang kini terlihat sedang mengganti pakaiannya menjadi pakaian khusus, meminta Mo Yun membantunya menutup resleting di belakangnya. Dan kalian bisa lihat sendiri wajah Mo Yun. Dr. Zhou menjelaskan kalau ini adalah pakaian pelindungnya.
Tetapi karena ini prototipe jadi ada beberapa kekurangan. Dia menjelaskan karena para monster yang tadi muncul menghancurkan pipa pemanas, kini suhu menjadi dingin. Maka dari itu dia berganti pakaian. Namun, saat mereka akan keluar, di depan pintu, ada seorang anak kecil yang menatap ke arah mereka. Mo Yun tahu kalau anak itu adalah anak dari tetangganya. Tetapi, anak itu tiba-tiba berlari. Mo Yun yang panik dan mencoba menghentikannya. Sedangkan Dr. Zhou mengatakan kalau dia benci anak-anak. Mo Yun terkejut setelah melihat sekitar, dan di sudut, anak itu menunjuk ke arah tertentu. Di sana terlihat ada banyak sisa-sisa mayat, baik di koridor maupun di tangga. Mo Yun mencoba menghentikan anak itu dan berkata kalau di sini berbahaya. Tetapi, dia menunjuk ke arah Pak Ju yang sedang terbaring. Mengingat Pak Ju sangat baik di kehidupan sebelumnya kepada Mo Yun, dia menjadi sedih. Mo Yun menyentuh Pak Ju seperti sedang memberikan doa. Tetapi, tangan Pak Ju menyentuh tangannya dan itu membuat Mo Yun terkejut. Dia mengira kalau mayat Pak Ju bisa bergerak. Ternyata, Pak Ju belum mati. Dan Pak Ju berkata, kalau dia masih memiliki hutang pada Mo Yun minuman. Anak itu memegang tangan Dr. Zhou sambil bergetar, dan menanyakan apa Dr. Zhou adalah seorang dokter. Ibunya pernah memberitahu kalau dokter memiliki palang merah di bajunya, dan di baju Dr. Zhou ada palang merah. Dia meminta Dr. Zhou untuk membantu Pak Ju. Lalu, Dr. Zhou mendekati Pak Ju, dan berkata, untuk kali ini saja ada pengecualian dan akan memeriksanya dengan gratis. Sambil merawatnya, Dr. Zhou menanyakan, bagaimana kondisinya bisa seperti ini? Pak Ju menjelaskan, kalau dia saat itu hendak pergi ke ruangan keamanan. Tapi lantai dasar sudah dipenuhi monster. Jadi memutuskan naik lewat tangga darurat. Saat itu dia bertemu beberapa penghuni yang selamat. Tapi, karena monster terus datang, mereka harus terus naik ke lantai atas. Dan kemudian, Lu Dalong dari atas menembaki para penghuni yang berusaha naik. Mereka dihampit dua bahaya. Saat Pak Ju menanyakan alasan Lu Dalong melakukan itu, dia hanya menjawab, kalau itu untuk mengulur waktu dengan menggunakan orang-orang lemah. Saat dia akan menembak anak tersebut, Pak Ju melindunginya, dan Lu Dalong terus naik ke lantai atas. Dr. Zhou mengatakan, kalau dia beruntung karena itu tidak mengenai organ vitalnya, tetapi, karena kehilangan banyak darah, mereka baru cari tempat aman segera. Mo Yun, yang mendengarkan penjelasan Pak Ju, menjadi sangat marah, sehingga energi biru di tubuhnya bergejolak. Di atas, terlihat Lu Dalong yang sedang menembaki para penghuni. Walaupun mereka meminta berhenti, Lu Dalong tanpa rasa bersalah menembaki mereka semua dan mengatakan kalau mereka semua orang lemah. Ternyata, alasannya membunuh mereka, menunda waktu selama mungkin sampai para monster datang. Singkatnya seperti memberi makan para monster. Di hadapannya kini ada sebuah gudang tua. Meskipun tua, dia yakin kalau gudang itu adalah tempat teraman di gedung tersebut. Sayangnya, saat dia akan masuk ke gudang tersebut, dia merasakan kehadiran seseorang di belakangnya. Mo Yun menyambutnya, sambil berkata, kita berjumpa lagi. Lu Dalong melihat wajah Mo Yun yang dia kira telah mati menjadi sangat semakin terkejut dan melepaskan beberapa tembakan. Namun, semua peluru itu dihindari dengan mudah. Dan saat sudah dekat, Mo Yun menendang kaki Lu Dalong. Tendangan itu membuat kaki Lu Dalong terputus. Mo Yun juga memotong lengan Lu Dalong yang memegang pistol. Setelah itu, dicengkramnya wajah Lu Dalong oleh Mo Yun, dan mengangkatnya ke sisi gedung. Lu Dalong menanyakan, kenapa Mo Yun melakukan itu, karena setahu dia, mereka tidak memiliki dendam. Mo Yun berkata, itu mungkin dari sudut pandangmu. Setelah bangkit, alih-alih balas dendam, aku mencurahkan tenagaku untuk membangun rumah aman saat kiamat. Aku marah bukan hanya padamu, tapi kemarahan ini juga pada diriku sendiri yang naif. Lalu, Mo Yun membakar Lu Dalong dengan energi miliknya, lalu menjatuhkan Lu Dalong ke arah kumpulan monster yang ada di lantai dasar, sambil berkata, kalau mulai sekarang, setiap gangguan akan dihadapi dengan pembalasan langsung dan 100 kali lipat. Dan, dalam kiamat es ini, tidak ada belas kasihan.